Kembali lagi di perkuliahan geologi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai teori tektonik lempeng. Yang dimaksud dengan teori lempeng tektonik adalah teori dasar di bidang geologi, dikembangkan untuk dapat memberi penjelasan secara mendalam mengenai fakta dari pergerakan besar lapisan permukaan paling atas bumi atau litosfer secara alami. Teori lempeng tektonik digunakan untuk menjelaskan interaksi dari lempeng-lempeng yang ada dan menimbulkan beberapa asumsi ini. Kerak bumi merupakan salah satu dari beberapa lapisan yang ada di bumi, membentuk dasar samudera dan disebut dengan lempeng samudera. Ada juga kerak bumi yang menjadi dasar suatu benua dan dinamakan lempeng benua. Teori lempeng tektonik membuktikan bahwa kedua lempeng yang ada merupakan bagian kerak bumi dengan daya tahan yang sangat kuat. Teori ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan beberapa fenomena alam, seperti pergerakan benua, terbentuknya gunung, adanya gempa bumi, munculnya aktivitas vulkanik dan munculnya palung samudera. Karena itu diperlukan pemahaman yang baik dan benar untuk bisa mengerti apa dan bagaimana fenomena ini bisa terjadi karena adanya lempeng tektonik. Lempeng merupakan lapisan penyusun bumi paling atas yang sebagian besar mempunyai ketebalan hingga 100 km. Sementara tektonik adalah adanya proses dari pergerakan yang terdapat pada kerak bumi hingga membuat timbulnya beberapa fenomena seperti lipatan, lekukan hingga patahan yang berdampak pada tinggi rendahnya permukaan bumi. Lempeng tektonik erat kaitannya dengan lapisan litosfer pada bumi yang memang menjadi lapisan paling atas dari bumi. Lapisan yang tersusun dari kerak bumi dan mantel bumi, keduanya memiliki sifat sangat padat dan kaku. Lapisan litosfer mengalami proses yang berujung membentuk lempeng-lempeng tektonik pada bumi. Terdapat 3 jenis batas lempeng tektonik berdasarkan pergerakan lempeng secara relatif terhadap satu dengan lainnya. Ketiga jenis ini erat hubungannya dengan fenomena-fenomena di permukaan bumi. Berikut penjelasannya secara rinci. Batas divergen, disebut juga sebagai zona pertambahan atau pembentukan lempeng baru. Batas divergen merupakan zona di mana lempeng-lempeng bergerak saling menjauh satu sama lainnya. Oleh sebab itu, bagian yang kosong karena adanya pergerakan lempeng menjauh akan terisi oleh bagian dari mantel bumi di lapisan litosfer. Batas konvergen merupakan suatu zona penghancuran atau pengonsumsian. Oleh sebab itu, lempeng-lempeng pada permukaan bumi relatif saling mendekat satu sama lain. Salah satu lempeng akan masuk menghujam serta menembus mantel sehingga lempeng tersebut mengalami peleburan atau penghancuran karena suhu tinggi. Batas transform disebut juga dengan batas geser atau shear boundary. Hal ini dikarenakan pada batas transform tidak terdapat litosfer yang dihancurkan maupun tidak terdapat litosfer baru yang diciptakan. Lempeng-lempeng akan cenderung bergerak secara lateral atau mendatar satu sama lainnya. Pangea atau Pangaea disebut juga Pangaea adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum, terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu, sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini. Berbeda dengan saat ini dan sebaran masa benuanya, sebagian besar Pangea berada di belahan bumi selatan dan dikelilingi oleh superlautan. Bumi memiliki lanskap geografis yang bermacam-macam, dari mulai pegunungan, lembah, ngarai, laut, sungai, teluk, pantai, gurun, savanah, dan juga stepa. Namun tahukah kamu bahwa terdapat 2 barisan pegunungan utama di dunia, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik? Pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik terbentuk karena adanya proses patahan. Sirkum Mediterania. Pegunungan Sirkum Mediterania sering disebut dengan Alpine Himalayan Belt karena merupakan barisan pegunungan yang menghubungkan pegunungan Himalaya dan Alpen. Pegunungan Sirkum Mediterania adalah barisan gunung yang terbentang sejauh 1.500 mil dari Eropa, Timur Tengah, Asia, hingga Afrika Utara. Pegunungan Sirkum Mediterania terbentuk akibat terjadinya zona orogenik. Dilansir dari World Atlas, zona orogenik adalah tempat lempeng tektonik saling mendorong dan mengangkat kerak bumi ke atas. Pegunungan Sirkum Mediterania atau Alpine Himalayan Belt terbentuk saat lempengan bumi bergerak sejak ratusan juta tahun yang lalu. 250 juta tahun yang lalu bumi terdiri dari kumpulan benua yang bersatu dinamakan dengan Pangea. Pangea kemudian berpisah karena adanya pergerakan lempeng tektonik. Dilansir dari U.S.
National Park Service, Eropa, Afrika dan Amerika Selatan memisahkan diri dari Amerika Utara dan mulai membentuk topologi bumi yang modern. Lalu sekitar 100 juta tahun yang lalu Afrika dan India menabrak Eropa dan Asia sehingga membentuk pegunungan Sirkum Mediterania, Sirkum Pasifik. Pegunungan Sirkum Pasifik atau lebih dikenal dengan sebutan Ring of Fire, cincin api. Hal ini dikarenakan Sirkum Pasifik terdiri dari jajaran gunung berapi yang memelingkar hampir menyerupai lingkaran. Dilansir dari National Geographic, Sirkum Pasifik adalah serangkaian 452 gunung berapi sepanjang 25.000 mil (40.000 km) yang membentang dari ujung Amerika Selatan, Amerika Utara, Jepang, Filipina, Indonesia, Selandia Baru, hingga Antartika. Pegunungan Sirkum Pasifik terbentuk karena adanya subduksi antar dua lempeng tektonik. Subduksi terjadi antara lempeng benua kontinental crust dan lempeng samudera oceanic crust. Sekian ulasan materi untuk pertemuan sekarang, sampai bertemu di pembelajaran pertemuan berikutnya. Terima kasih, wassalam.